Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Jenar Moksa. Pelet Semar Mesem, cinta berujung gila. Setting latar Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Mari kita mulai. Udara desa Tenganan terasa hangat dan penuh aroma dupa, bercampur wangi bunga Kamboja yang baru ditabur di pelataran pura. Angin berhembus pelan. Suara gamelan dari arah pura terdengar pelan, mengalun halus seperti doa yang berbisik. Di seberang pelataran, seorang pemuda berdiri canggung di balik pohon Kamboja. Reno, nama pemuda itu. Kaos putihnya basah oleh peluh. Tas lempangnya digeser ke belakang. Matanya tak lepas dari sosok perempuan yang berjalan anggun di depan Balai Banjar. Desak Ayu Pradnyani. Wajahnya teduh, tubuhnya ramping, rambut disanggul rapi. Selendang songket berwarna ungu keemasan melingkar indah di pinggangnya. Setiap langkahnya seolah punya ritme membius. Reno menelan ludah. Nafasnya terasa berat, seperti sedang memikul beban yang tak terlihat. Bismillah, batinnya. Ia maju beberapa langkah, melewati dua pemuda desa yang sedang merangkai janur. Pandangan mereka melirik heran, lalu saling bisik. Tapi Reno tak peduli. Hari ini ia harus bicara. Hastungkare, desak, ucapnya, suaranya nyaris tertelan angin. Desak menghentikan langkah. Ia menoleh matanya sipit menatap Reno seakan tak percaya. Kowe mangda? Tanyanya datar, mencampur bahasa Bali dengan nada sinis. Ngantar paket meneh. Reno mengusap peluh di pelipis. Ia benar-benar grogi, tapi harus bicara. Bukan. Kali ini aku gak bawa paket. Aku cuma mau ngomong. Desak melipat tangan di dada. Mau ngomong apa? Di pura? Reno menarik nafas dalam, lalu menatap Desak penuh kesungguhan. Aku tresno padamu, Desak. Tresno saka kaping pisan delok. Aku jatuh cinta padamu. Setelah sengaja meninggikan suaranya, Reno menangkup tangan depan dada, memohon jawaban secepatnya. Tapi sunyi, waktu seakan membeku. Dari sudut pura, seorang tetua yang tadi menyapu menghentikan gerakannya. Kepulan asap dupa seperti menahan diri di udara. Semua hening. Desak menatap Reno seperti menatap hal paling aneh di dunia. Lalu ia tertawa, kecil, sinis, menusuk. Cinta? Desak melangkah pelan, mendekati Reno. Suara selopnya beradu dengan batu andesit. Dari siapa? Kurir dari Banyuwangi. Reno menunduk sedikit, tapi ia bertahan. Rumusnya cinta itu hanya sekedar bondo nekat. Aku serius, Desak, jawabnya. Desak mendecak, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. Seperti cicing mau naik keranjang tuanya, seperti anjing mau naik keranjang majikan. Katanya terulang dengan keras, menertawakan. Reno tertunduk, tubuhnya terdorong setiap kali telunjuk Desak mengarah ke dadanya sambil bicara. Kamu pikir saya ini siapa? Perempuan kampung? Saya keturunan Triwangsa. Kamu sudra, kurir paket, bahkan sendalmu saja bolong. Kaum sudra. Kamu pikir aku mau turun kasta? Hah? Imbuh Desak. Dasar cicing. Oloknya tak puas. Desak mendorong kuat-kuat tubuh Reno hingga nyaris terjengkang. Tak sampai di situ, didekatinya Reno dan dalam sekejap, plak! Tamparan keras mendarat di wajah Reno. Sadar? Belum? Hah? Sadar belum? Cibir Desak lagi. Reno meraba wajahnya yang terasa panas. Bukan saja karena panas, tetapi karena rasa malu. Pemuda penjaga pura tertawa cekikikan di sudut balai. Reno tercekat, wajahnya memerah, tapi ia tak bergeming.
Desak semakin dekat, menatap Reno tajam. Cinta bukan kata yang bisa keluar dari mulutmu. Kalau kamu waras, kamu gak akan pernah berani bilang itu ke saya. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi. Pergi! Usirnya sambil mengarahkan telunjuk. Lalu, ludah membasahi wajah Reno. Setelah itu Desak berbalik. Gaun tenunya mengepak halus tertiup angin sore. Dengan langkah mantap, ia pergi tanpa menoleh. Reno masih berdiri. Sebelah tangannya menyingkirkan ludah yang tepat mendarat di matanya. Tubuhnya kaku, pipinya panas, dan hatinya remuk. Sorot matanya kosong saat menatap langit yang perlahan berubah jingga tua. Tawa para pemuda dan garis-garis lainnya semakin kencang, seperti gamelan mengiringi langkah Reno meninggalkan pura. Malam itu, di rumah kos, lampu neon berkedip flicker pelan, seolah ikut merasakan kekacauan yang merajalela di dalam dada Reno. Kata-kata Desak terngiang tanpa henti. Seperti anjing mau naik ranjang majikan. Kamu pikir aku mau turun kasta? Bruak. Reno memukul meja dengan tangan terkepal. Giginya terkatup erat, seperti menahan letupan emosi yang hampir keluar dalam bentuk jeritan. Dengan nafas tersengal, ia mengambil ponsel dari laci. Kontak Mbah Kurdi, dukun yang konon katanya ahli dalam mantra-mantra hitam. Ia dulu tidak tertarik, tapi sekarang sebaliknya. Reno mengetik pesan, tangan gemetar. Bah, aku siap. Ajari aku ajian pelet semar mesem. Aku ingin dia datang merangkak padaku. Jempolnya menekan kirim. Angka jam di layar menunjukkan 21:21. Tak lama kemudian, sedang mengetik, ia menunggu balasan masuk. Jika kamu sudah memantapkan niatmu, pulanglah. Bawa kembang telon dan baju bekas perempuan yang akan kamu bikin jatuh cinta kepadamu. Temui aku di pos ronda Lawang 3. Mata Reno membelalak. Ia bangkit. Tas disiapkan. Hatinya sudah bulat. Jika menyatakan cinta saja berani, kenapa tidak dengan mencuri pakaian bekas? Beberapa hari kemudian, bus malam dari terminal Ubung merayap pelan menuruni pelabuhan Gilimanuk. Angin laut asin menyambut saat kapal feri menyeberang ke Banyuwangi. Reno duduk diam di bangku belakang. Wajahnya penuh tekad. Ia tak tidur semalaman. Terminal Ketapang sepi saat Reno tiba. Dari sana ia melanjutkan perjalanan ke dusun kecil di lereng Gunung Ijen. Jalanan semakin sunyi, pepohonan merapat, kabut turun perlahan dari selah hutan. Suara serangga malam memekik lirih, beradu dengan suara motor ojek yang ditumpangi, dan akhirnya berhenti di ujung jalan. Di ujung jalan itulah berdiri pos ronda Lawang 3. Bangunan tua beratap seng, ditumbuhi lumut ilalang. Di sana sosok lelaki renta berdiri bersandar pada tongkat kayu. Sarung coklat kusam melilit tubuhnya. Peci hitam menutupi rambut putih yang jarang. Di tangannya tergenggam tasbih dari tulang kerbau. Mbah Kurdi? Reno menyapa. Suara nyaris tak terdengar. Pria tua itu membuka mata perlahan. Wes wayahe no, aku wes ngerti sedihmu, ucapnya. Suara serak seperti gesekan daun kering. Mbah Kurdi mengambil posisi duduk. Reno ikut bersila di depan sang dukun. Dari tasnya ia mengeluarkan plastik berisi baju dalam Desak yang dicurinya lewat pagar beton belakang. Kembang telon, yakni kembang kenanga melati mawar, juga ia bawa. Ini mbah, ini persyaratannya, ucap Reno. Mbah Kurdi membuka plastik perlahan, mengendus dalam. Pesing, perengus, gumamnya, lalu menatap Reno. Wani main karo ilmune semar? Tanyanya. Reno mengangguk cepat. Mbah Kurdi manggut-manggut. Ilmu iki bukan sekedar narik tresno, tapi narik jiwa. Yen kowe mung dolanan, jiwane bisa rusak, edan mati juga iso. Anjing mau naik ranjang majikan? Kata-kata itu kembali terngiang. Reno menatapnya lurus. Aku siap mbah. Aku mau dia datang padaku apapun caranya.
Senyum pria tua itu mengembang. Gigi Mbah Kurdi tinggal beberapa, tapi sorot matanya tajam seperti belati. Yo wes, sesok pas malam Jumuah Kliwon, kowe kudu adus kembang nang Sendang Telu. Posomu teh 7 dino. Sesok kowe tak paringi mantrane. Reno mengangguk. Dadanya bergemuruh. Dunia baru terbuka di hadapannya. Dunia gelap yang menjanjikan satu hal. Desak akan datang padanya dengan cara merangkak. Malam yang ditunggu-tunggu tiba. Reno berdiri di tepi sendang, telanjang dada, hanya mengenakan kain putih yang melilit pinggangnya. Tubuhnya menggigil, bukan semata karena dingin, tapi juga karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Rasa gentar, rasa yakin, dan rasa haus akan balas dendam, semua berkumpul jadi satu. Anjing ingin naik keranjang majikan. Kata-kata itu lagi-lagi membakar dendamnya. Di depannya 3 mangkuk kecil tanah liat mengapung di permukaan air. Di dalamnya bunga kenanga, melati, dan mawar mengambang pelan, menciptakan aroma lembut namun mencekam. Suara serak Mbah Kurdi menggema dari balik punggungnya. Ojo balik, kiblatno niatmu, sakwise kowe ngucap mantrane, nyawamu wis separuh dadi sesaji. Reno hanya menunduk. Ia menarik nafas panjang, merasakan udara dingin menembus paru-parunya. Jemarinya gemetar saat menggenggam secari kain kecil, baju dalam desak yang ia simpan sejak hari itu. Matanya menatap ke dalam sendang, dan dengan suara lirih tapi mantap, ia mulai melafalkan mantra yang sudah dihafalkan di luar kepala. Siro iku Semar Mesem, esemu nembus atilan, seterusnya. Mantra itu ia baca sebanyak 7 kali, diiringi tiupan pelan ke arah baju dalam desak. Setiap selesai melafalkannya, suara malam seperti ikut merunduk. Setelah selesai, Reno membungkuk. Ia mencelupkan wajah ke sendang, membasuh kepala dan wajahnya dengan air bunga itu, seperti membaptis dirinya dalam kekuatan gaib yang baru saja ia ikatkan ke dalam hidupnya. Ia memakai pakaiannya. Baju dalam desak ia masukkan ke dalam toples kaca kecil, direndam kembali dengan air bunga, lalu disimpan rapi untuk dibawa pulang dan diletakkan tepat di bawah kolong ranjang, sesuai instruksi oleh Mbah Kurdi. 3 hari kemudian, langit di desa Tenganan mendung. Di balai tengah rumahnya, Desak Ayu Pradnyani duduk bersimpuh, mencoba menyelesaikan anyaman daun lontar. Tapi dari tangannya gemetar. Helaian lontar terjatuh, terinjak tanpa sengaja. Wajahnya pucat, pelipisnya berkeringat walau udara begitu sejuk. Jroh Luhrai, ibunya, keluar dari dapur sambil membawa air cahaya hangat. Ia mendekat, memicingkan mata. Desak, kenapa kamu, Kek? Tanyanya lembut, meletakkan gelas di samping anak gadisnya. Oh, kamu pucat, seperti orang mimpi buruk. Desak menggeleng perlahan. Aku gak tahu kenapa, Mak Lu. Sudah 3 malam aku mimpi dia. Ia tidak berani menyebut nama itu. Dia siapa? Diam sesaat, ragu sebelum akhirnya jujur. Matanya menerawang. Reno, kurir itu yang aku marahin di pura. Aku dengar suaranya. Dia tertawa. Aku mencium bau tubuhnya. Dia memelukku dan aku tidak ingin lepas. Dek. Jroh Luhrai langsung melirik suaminya. Ia mendekati Ida Baguswira yang sedang menyusun dupa di pelataran. Disampaikannya semua tadi. Tatapannya berubah tegang. Suaminya mengangguk tipis, seolah mereka memahami bahwa ini bukan sekedar mimpi. Malam harinya, Desak kembali tertidur, dan mimpi itu berulang, tapi kali ini lebih nyata. Reno hadir dalam balutan pakaian putih, menjemputnya dari pelataran rumah, lalu membawanya ke tengah sawah yang diselimuti kabut. Mereka berdiri di bawah bulan purnama, berpelukan
Bibir menyatu, hati terjerat, rasanya nikmat tak terjabarkan. Ketika terbangun, Desak menangis dalam diam. Dadanya sesak. Tanpa pikir panjang, ia membuka lemari, mengenakan baju Bali warna putih, dan mengambil alamat dari paket terakhir yang Reno antar dulu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik kuat, seperti ada tambang tak kasat mata, menarik jiwanya menuju seseorang. Pagi itu pukul 10. Ketukan lembut terdengar di pintu kayu kontrakan Reno. Tok, tok, tok. Reno sedang menyikat gigi. Ia terdiam sejenak. Mungkinkah? Batinnya bermonolog. Lalu tergesa masih dengan mulut berbusa, melongok keluar jendela, dan dunianya seakan berhenti berputar. Desak berdiri di depan pintunya. Wajahnya sayu, rambut disanggul rapi, bibirnya tampak gemetar. Ia mengenakan kebaya putih gading dan tampak seolah baru selesai upacara. Tapi matanya bengkak, seperti baru saja menangis. Reno, suaranya serak. Aku gak tahu kenapa aku kesini, tapi aku kangen kamu. Sikat gigi jatuh dari tangan Reno. Jantungnya seperti ditinju. Ia segera membuka pintu, menyingkir ke samping. Masuklah, Desak. Reno lekas menyeka sisa busa di mulut, mempersilahkan duduk. Mereka duduk berhadapan di ruang kontrakan yang sederhana itu. Bau kembang ritual samar-samar masih tertinggal dari malam sebelumnya. Aku tahu kamu gak suka aku dulu, ucap Reno perlahan, membuka kebisuan. Kamu bahkan bilang, aku seperti anjing yang mau naik ranjang majikan. Sekarang kenapa cari aku? Desak menunduk, wajahnya memerah. Aku minta maaf, bisiknya lirih. Aku salah, tapi aku mimpi kamu tiap malam. Aku menciummu dalam mimpi dan sekarang aku ingin tinggal di sini denganmu. Reno tersenyum puas dan ia tidak menolaknya. Waktu berjalan cepat. Reno dan Desak tinggal bersama. Di rumah kontrakan kecil itu, mereka hidup seperti pasangan suami istri. Desak bangun pagi, mencuci pakaian Reno, memasak nasi, bahkan menyambutnya dengan pelukan saat ia pulang kerja. Senyumnya manis, matanya berbinar. Pagi itu cahaya matahari menembus kisi jendela kamar mandi. Cermin kecil di dinding memantulkan bayangan seorang perempuan muda dengan wajah pucat pasi. Desak berdiri terpaku, mengenakan daster. Kedua tangannya gemetar saat menatap hasil tes kehamilan bergaris 2 merah mencolok. Nafasnya tersengal, tenggorokannya kering, seolah kenyataan yang ia genggam itu bukan kabar bahagia. Reno, bisiknya nyaris tak terdengar, bibirnya bergetar. Ia mencoba memanggil lagi, lebih lantang kali ini. Reno, berharap pria itu belum berangkat kerja. Tak ada jawaban. Dengan langkah cepat, ia keluar. Kamar sudah kosong, asbak tumpah, puntung rokok bertaburan di lantai, seperti diatur menarik perhatian. Di meja kayu, selembar kertas tertinggal, tulisan tangan Reno. Ada urusan di Banyuwangi, jangan cari aku. Tanpa permintaan maaf, tanpa tanda akan kembali, dunia Desak runtuh seketika. Ia terduduk lemas, menggenggam hasil tes kehamilan dan surat itu bersamaan. Matanya seketika kosong. Hari-hari berikutnya menjelma seperti neraka. Desak mencoba menghubungi Reno berkali-kali. Ponselnya selalu mati. Ia bahkan pergi ke terminal Ubung, menyusuri deretan angkot, bertanya pada para sopir dan kenek. Lihat cowok tinggi, rambut gondrong, suka pakai jaket kulit hitam, wajahnya tampan, ia orang Jawa. Semuanya menggeleng. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli meski sudah menunjukkan foto Reno. Perut Desak mulai mengeras. Setiap pagi ia muntah, tubuhnya lemah, tapi rasa malu jauh lebih menyiksa dari rasa mual. Ia berhenti keluar rumah kontrakan. Jendela-jendela tertutup, tirai-tirai tak lagi dibuka. Ketukan pintu dari tetangga dibiarkan tak terjawab. Di malam-malam sunyi, ia duduk di sudut kamar, memeluk baju Reno. Bibirnya terus berbisik, Reno, kembalilah. Aku gak bisa sendiri, aku takut, aku malu pulang. Kadang-kadang ia menangis begitu keras,
sampai tubuhnya bergetar hebat, tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Setelah nyaris 4 bulan terkurung dalam kesendirian, uang tabungan habis. Desak akhirnya pulang. Tak ada tempat lain untuk kembali selain rumah masa kecilnya. Namun yang menyambut bukanlah pelukan hangat, melainkan bisik-bisik dan pandangan tajam penuh cemooh. Gerbang rumah dibuka pelan. Desak berdiri dengan perut membuncit dan wajah kusut. Dari teras rumah-rumah tetangga, wajah-wajah muncul, berbisik, mencibir. Beberapa anak-anak menunjuknya dan tertawa. Itu yang katanya ditinggal cowoknya. Ibunya, Ceroluhrai, berlari terkopoh-kopoh menyambut. Air matanya menetes. Ia memeluk putrinya dengan gemetar, tapi Desak tak membalas. Wajahnya kosong, tatapannya mati. Dari dalam balai tengah, sang ayah, Ida Baguswira, keluar. Langkahnya berat, sorot matanya seperti keris tua, dingin dan menghakimi. Ia pantang mencari anak perempuannya yang kabur waktu itu. "Kamu hamil?" tebak Ida Baguswira tanpa nada. "Dari lelaki luar desa, tanpa restu, tanpa upacara, tanpa izin leluhur. Kau telah mencoreng darah Triwangsa kita." Ia mengangkat sebelah tangannya. "Jangan," cegah sang istri. "Jangan tampar anakku," belanya melindungi. "Harusnya jangan pernah pulang," pekik Ida Baguswira. Desak menggigit bibirnya. Ia memegangi perutnya yang kini semakin jelas bentuknya. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi, Bapak." Tapi ayahnya tak luluh. Ia menunjuk ke arah bangunan tua di belakang rumah. Suaranya tajam. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Tapi karena kamu darahku, aku tak akan membiarkanmu berkeliaran. Kamu akan tinggal di rumah Mamsung sendiri sampai kamu melahirkan. Aib ini cukup kami yang tanggung." Istrinya mencoba memohon disertai tangis. "Jangan, Pak, jangan lakukan itu." Ida Baguswira sudah menatap dengan kepuasannya. Sudah final, tidak ada yang bisa protes. Desak dipeluk ibunya. "Maafkan aku tidak bisa menolongmu, Kek. Maaf." Keduanya hanya bisa menangis. Rumah Mamsung, tempat menyimpan alat upacara, kadang tempat mengurung orang yang kerasukan atau gila, penuh debu dan sarang laba-laba, disucikan tapi juga dikucilkan. Tanpa banyak kata, Desak digiring ke sana. Pintu dikunci dari luar. Ceroluhrai ditarik meninggalkan tempat itu. Tapi esoknya masih diizinkan membawa makanan, meletakkannya di lantai. Ia dilarang bicara. Di balik kesunyian tembok batu, Desak mulai bicara sendiri. "Reno, kamu dengar nggak? Bayimu mau dengar suara kamu." Ia mengelus tembok seolah itu kulit kekasihnya. Kadang menyanyi, kadang tertawa, kadang menangis. Setiap malamnya bermimpi Reno datang. Desak terbangun dengan keringat dingin, meraba perutnya yang makin besar, tapi yang dinanti tak kunjung pulang. 9 bulan sudah usia kandungannya, tapi sedikit kesadaran masih tersisa. "Jangan mati di dalam, Nak. Jangan tinggalin ibu," racau Desak. Malam itu hujan mengguyur pekarangan. Petir menyambar pohon beringin tak jauh dari rumah. Desak berbaring di atas tikar. Nafasnya satu-satu. Tubuhnya menggigil. Rasa sakit menjalari pinggangnya. Ia menggigit kain selimut kotor sambil merintih. Tolong. Tak ada yang datang, tak ada yang tahu. Dengan tenaga terakhir, Desak melahirkan sendiri. Bayi mungil itu keluar, namun tak menangis. Tubuhnya membiru. Desak memeluknya erat. Dengan tangan berlumur darah ia menyusui, mengelus rambutnya. "Tidurlah anakku." Saat pagi datang, ibunya membuka pintu. Ia menjerit, "Memeratu!" Ia syok melihat putrinya berlumur darah, duduk memeluk mayat bayi. Ceroluhrai pingsan di tempat, sarapannya dibawa tumpah. Ida Baguswira datang menolong, membebaskan. Tapi Desak tak lagi tinggal di dunia yang sama.
Ia berjalan telanjang kaki di halaman, bicara dengan pohon, menyusui kucing, menjerit saat melihat bayangan laki-laki, mencakar dirinya sendiri. Orang-orang mulai memanggilnya. Desak, si cekek gila. Anak-anak menirukan gerak-geriknya sambil tertawa geli. Tak ada lagi pujian, hanya olok-olok. Akhirnya, Ida Bagus menyerah. Ia menyewa ambulan dari Denpasar, membawa Desak ke rumah sakit jiwa di Bangli. Diam-diam, tanpa upacara, tanpa pengumuman ke saudara. Desak hanya tertawa ketika dibaringkan di ranjang besi. Ia memanggil nama Reno seperti mantra yang tak putus-putus. Desak duduk di ujung ranjang, rambutnya kusut menutupi sebagian wajah. Bibirnya pucat, kering, dan mengguratkan sisa luka pasung yang belum sepenuhnya pulih. Mata sayunya menatap dinding, kosong, seakan menembus dimensi yang tak kasat mata. Perlahan ia tertawa kecil, nyaris seperti cekikikan anak-anak. Tangannya menarik selimut ke dada, lalu diciumnya berkali-kali, seperti ada aroma yang tak ingin ia lepaskan. "Reno, wes mangan belum? Ayo mekatuk," bisiknya pelan, seolah lelaki itu masih duduk di sisi ranjang yang dingin itu. Suster Wayan yang menangani Desak menghela nafas panjang saat melihatnya. Langkah kaki terdengar pelan di koridor rumah sakit. Lelaki tua berwajah teduh berjalan perlahan, mengenakan jubah putih bersih, matanya tajam, penuh ketenangan yang menyejukkan. Dialah Kiai Khalil Arsyad dari Banyuwangi. Ia datang bukan sebagai penyembuh, melainkan menjenguk sahabat lamanya yang menderita depresi. Tapi saat melintasi lorong menuju ruang timur, langkahnya terhenti, baunya menegang. Reno, mekatuk yuk." Ia menoleh cepat ke kanan. Pintu ruang mawar putih terbuka sedikit. Hawa aneh menguar dari dalam, dingin, getir, dan penuh rasa sesak. Kiai Khalil mendekat. "Maaf nak, boleh saya masuk sebentar?" tanyanya pada suster yang bertugas jaga. Suster Wayan ragu sejenak, lalu mengangguk. "Itu pasien lama Pak Kiai. Kadang kalem, kadang kerasukan sendiri." Kiai Khalil melangkah masuk. Desak masih memeluk selimutnya, tak menyadari kehadiran siapapun. Tapi saat Kiai duduk di kursi kayu di sebelah ranjang, Desak tiba-tiba mendongak. Matanya mendelik dan bibirnya bergerak sendiri. "Air bunga itu kering," desisnya. "Toplesnya pecah, tapi Reno belum kembali, belum." Kiai Khalil memejamkan mata. "Permisi." Ia letakkan telapak tangan kanannya perlahan di atas ubun-ubun Desak. Seketika tubuh Desak mengejang, wajahnya berubah merah padam. Panas!" jeritnya. "Bajunya di bawah ranjang, baunya masih ada. Ia meronta menggeliat hebat seperti terbakar dari dalam. Lalu tangis histerisnya meledak, dan akhirnya ia pingsan mendadak, tubuhnya limbung. Kiai Khalil menarik nafas panjang. Ia membuka mata perlahan, lalu menoleh ke suster Wayan yang berdiri pucat di pintu. "Tolong panggilkan keluarga pasien ini," katanya tenang. "Ada yang harus dicabut, bukan dari tubuhnya, tapi dari ikatan jiwanya." Suster Wayan mengangguk. Baik, akan saya hubungi." Malam itu, ruangan itu dikunci rapat. Lampu diredupkan, menyisakan cahaya kuning temaram. Aroma kayu gaharu terbakar memenuhi udara. Menenangkan, tapi juga menggetarkan hati. Di tengah ruangan, di dekat kaki ranjang, semangkuk air diletakkan. Kiai Khalil duduk bersila. Di sisinya, Ida Baguswira dan Jroluh Rai, orang tua Desak, ikut mendampingi. Desak sendiri terbaring tak sadar. Nafasnya berat dan wajahnya terus-menerus berkeringat. Kiai mulai membaca doa. Suaranya rendah, tapi bergema aneh di seantero ruangan. Campuran bahasa Arab dan Jawa kuno terdengar seperti mantra, mendesak sesuatu yang bersembunyi di balik tubuh Desak. "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, ya Qahar, sira pelet sing didadekno tresno palsu. Kowe bali ikatanmu saka dodolan batin Desak Ayu Pradnyani. Amarga tresno sejati ora iso dipaksa.
Amarga ati kang diiket bakal nuntut balas nganti tekan kubur. Air dalam mangkok mulai keruh, perlahan tapi pasti. Lalu Desak terbatuk. Tubuhnya melengkung mendadak, seolah ada 2 duri menancap dari dalam. "Dia milikku," teriaknya. Tapi suara itu bukan suaranya, lebih berat, lebih dalam. "Aku tumbalnya, jangan cabut aku, Kiai Edan, budak." Kiai Holil membuka matanya. Ia bergeming. Ia berseru dengan lantang, "Karo asmane Gusti Allah, kulo cabut kabeh ikatan Semar Mesem iki, kabeh kekarepan sing gawe tresno tanpa izin Gusti, bali marang sapa sing ngirim." Desak berteriak. "Ah!" Cairan hitam pekat keluar dari mulutnya. Ia menggigil hebat, lalu jatuh lunglai seperti boneka yang talinya diputus. Tangisnya lirih, tapi bukan lagi dari arwah yang merasukinya. Itu suara Desak sendiri dalam pelukan sang ibu. Keesokan harinya, Desak membuka matanya. Lama ia mengedipkan kelopak, lalu menoleh ke sekeliling dengan bingung. "Mak, Bapak, aku di mana?" Suaranya pelan, serak. Ceroluh Rai menahan tangis. Ia segera memeluk Desak erat. Ida Bagus berdiri di sudut ruangan. Ekspresi wajahnya masih berat, tapi matanya mulai mencair. Tak ada kata-kata, hanya isak dan kelegaan. Desak menyentuh dada sendiri. "Aku seperti baru keluar dari mimpi buruk yang panjang. Capek. Bolehkah aku menepi di pesantren?" Ibunya tak bisa berkata apapun. Ida Baguswira menyerahkan putrinya untuk disembuhkan. Uap tipis mengepul dari dapur pesantren, bercampur aroma kayu bakar dan daun salam yang direbus di panci. Suasana pondok kecil itu tenang, nyaris seperti tak disentuh waktu. Di halaman belakang, Desak duduk bersimpuh. Mukena putihnya membungkus tubuh rampingnya hingga rapat. Wajahnya menunduk, matanya terpejam, bibirnya bergetar, melafal doa-doa lirih. Cahaya matahari pagi menari di atas kerudungnya, seolah menyucikan luka-luka yang tak terlihat. Sudah 2 bulan ia tinggal di tempat itu. Setiap hari, ia bangun sebelum azan subuh, membersihkan serambi masjid, membantu di dapur, dan ikut anak-anak belajar mengaji. Tidak ada keluhan, tidak ada tangis, dan tidak lagi menyebut nama itu, Reno. Nama yang dulu memenuhi kepala dengan air mata dan harap yang tak dibalas. Sore itu langkah lembut seorang tua menyusuri pelataran. Kiai Holil dengan jubah putih dan peci miring menghampiri Desak yang masih duduk di bawah pohon mangga belakang musola. Di tangannya, sebuah cangkir tanah liat mengepul aroma jahe dan serai. "Desak," ucapnya pelan. Ia duduk di samping Desak, menyodorkan minuman hangat itu. Desak membuka mata. Ia menerima cangkir itu dengan 2 tangan, lalu mengangguk sopan. "Bagaimana rasanya hidup baru ini?" tanya sang kiai. Tatapannya teduh seperti langit sebelum hujan. Desak menatap ke depan, ke arah sawah yang membentang. Angin menyapu wajahnya. Perlahan ia menarik nafas dalam. "Ringan, Kiai. Walau kadang masih ada bekas luka yang terasa, tapi sekarang aku bisa memilih untuk bernafas." Kiai Holil mengangguk perlahan. "Kadang cinta yang dipaksa justru meninggalkan porok paling dalam," gumamnya. Desak menunduk, jarinya menggenggam mukena yang membungkus lututnya. "Aku juga salah, Kiai. Aku sudah menghinanya, dan aku mencintai lelaki yang tidak mencintai Allah." Sang Kiai tersenyum, hangat dan sabar tersirat dalam wajahnya. "Dan sekarang kamu belajar mencintai Tuhan yang tak akan pernah mencampakkanmu. Itu cinta paling luhur." Desak menutup mata sejenak. Kali ini tak ada air mata, hanya diam yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke pondok. Wajahnya cemas. Ia berasal dari desa tempat Reno tinggal. Suaranya terbatas saat bercerita pada Kiai Holil di Serambi. "Reno, dia sudah berhenti kerja, Yai. Ngurung diri di rumah tua keluarganya. Warga resah. Tiap malam terdengar suara tangisan bayi dari dalam kamarnya." Kiai Holil tak segera menjawab.
Ia mendengarkan dengan seksama. Kadang dia tertawa sendiri, kadang teriak-teriak, bahkan pernah melihat menggali tanah belakang rumah. Katanya mau tanam toples. Sang kiai menghela nafas, tangannya menyapu janggut putihnya pelan. Itu bukan kegilaan, ucapnya lirih. Itu balasan. Malam hari di rumah Reno. Di bawah ranjang kayu, Reno duduk bersila. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, matanya merah tak berkedip. Di pelukannya, kain batik yang dibentuk mirip bayi. Ia menimangnya dengan gemetar. "Desak, maafkan aku. Anak kita, dia tak salah." Suara Reno lirih, seperti bisikan angin. "Kenapa kalian datang di malam hari terus? Kenapa?" Lanjutnya, matanya melirik ke bayangan-bayangan di sudut ruangan. Di dinding seberang, sesosok bayangan berdiri diam. Perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih yang melambai perlahan. Wajahnya pucat, tapi senyumnya adalah senyum yang menakutkan. Reno memeluk diri sendiri lebih erat. "Acian Semar Mesem, ku peras sampai habis dan sekarang aku yang diperas kembali." Keringat dingin membasahi pelipisnya. Giginya bergemeletuk, tapi tak ada yang datang menolong. Hanya suara tangisan bayi yang menggema dari dinding yang sama, perlahan mengikis kesadarannya. Malam itu di pesantren, Desak bermimpi berjalan seorang diri di atas pematang sawah yang diselimuti kabut tebal. Suasana sepi, hanya ada suara gemericik air dan desir angin. Di ujung jalan, Reno berdiri. Tubuhnya tampak ringkih. Di tangannya membawa sesuatu. "Ini anak kita," ucapnya menyodorkan boneka bayi itu kepada Desak. Suaranya terdengar lelah, rapuh. "Aku sudah lelah. Aku kalah." Desak menatapnya. Dulu mungkin ia akan menangis, tapi kini tidak. "Aku sudah memutus ikatanku padamu," katanya tegas. "Kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku." Reno terdiam. "Pulanglah pada dosamu sendiri," tambah Desak. Dan saat itu juga Reno terjatuh. Mimpi itu pun pudar. Desak terbangun. Kamarnya gelap. Hanya suara angin yang menyusup dari kisi jendela. Tapi jiwanya ringan. Untuk pertama kalinya, benar-benar ringan. Beberapa minggu kemudian, Desak pulang ke kampung halamannya, bukan untuk tinggal, tapi untuk berdamai. Ia bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Air mata mengalir di pipinya saat memohon restu. "Aku ingin tinggal di Jawa, Bapak, Ibu, bukan karena aku lari, tapi karena di sana aku bisa sembuh." Ida Baguswira, ayah Desak, yang dulu keras seperti karang, kini menatap anak perempuannya dengan mata basah. Ia menarik nafas dalam, lalu mengangguk perlahan. "Kalau itu yang membuatmu sembuh, maka berjalanlah. Leluhur tidak akan marah pada jalan yang membawa terang. Aku akan buatkan acara pelepasanmu." Desak langsung memeluk ayahnya, lalu ibunya. Tangis mereka pecah bersamaan. Warga desa tak lagi berbisik, tak ada cemooh, hanya rasa haru yang diam-diam tumbuh dalam hati saat tahu kronologi yang sebenarnya disampaikan sewaktu upacara pelepasan. Desak kembali ke pesantren di Banyuwangi. Wajah Desak tenang, ia tidak lagi memakai make up. Rambutnya tertutup rapi oleh kerudung putih, tapi senyumnya adalah senyum perempuan yang akhirnya bebas. Senyum yang tak bisa dibeli oleh mantra atau ilusi cinta duniawi. Kedua tangannya terangkat, doanya lirih. "Ya Allah, jika cinta pernah membuatku buta, biarkan luka itu menjadi lampu. Jika luka pernah membuatku hancur, biarkan kepingan itu menjadi jembatan. Dan jika aku harus memilih, biarlah aku mencintaimu sepenuh-penuhnya daripada jatuh lagi pada cinta bernafsu." Di kejauhan suara takbir dari langgar kecil menggema lembut, seolah alam pun mengamini doa perempuan itu. Langit maghrib di pesantren Al-Karomah. Di pelataran pesantren yang sederhana, para santri lalu lalang, sibuk menata kursi bambu dan mengikat janur kuning pada tiang-tiang. Beberapa anak kecil berlarian di antara para tamu yang mulai berdatangan. Hari itu bukan hari biasa,
Hari itu adalah hari ketika takdir diluruskan dan kutukan dihapus dengan sakralitas suci. Hari pernikahan Desak Ayu. Perempuan yang dulu dielulukan karena paras dan pesonanya, lalu dijatuhkan oleh pasung ajian pengasihan, kini berdiri kembali. Kali ini bukan sebagai korban, bukan pula sebagai wanita yang menggantungkan hidupnya pada cinta fana, tapi sebagai perempuan yang merdeka karena telah memilih untuk dicintai dalam ridho Tuhan. Di dalam kamar mempelai perempuan, Desak duduk mematung di depan cermin. Pantulan wajahnya terlihat tenang, tapi mata sembabnya tak bisa menyembunyikan gejolak batin. Ia mengenakan busana putih gading sederhana. Wajahnya hanya dibubuhi bedak tipis dan sedikit warna pada bibir. Tak ada riasan mewah, tapi kecantikannya memancar seperti air yang jernih dari sumber yang suci. Di belakangnya, seorang ustazah setengah bayi dengan tangan lembut membetulkan kerudungnya yang menjuntai sampai punggung. "Kamu siap?" bisik ustazah. Suaranya selembut sutra malam. Desak mengangguk pelan, tapi suaranya tercekat. Seketika air matanya luruh, mengalir tenang di pipi. Aku tidak menyangka Allah akan memberiku cinta yang begini baik. Setelah aku disakiti begitu rupa." Lirihnya hampir seperti doa yang bergetar. Ustazah tersenyum hangat, lalu mengecup ubun-ubunnya. "Yang akan menemanimu nanti," katanya pelan, "bukan laki-laki yang menaruh mantranya di bibirmu, tapi lelaki yang menaruh doanya di sajadahnya." Desak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya berguncang, perlahan menahan tangis bahagia. Kali ini bukan air mata luka, tapi air mata pengampunan. Masjid pesantren itu tak hanya jadi tempat sujud, tapi jadi saksi pengikatan dua hati yang telah dibersihkan dari segala noda. Para tamu menyimak dalam khusyuk saat suara Kyai Khalil menggema mantap di bawah kubah. "Saya nikahkan engkau, Muhammad Alif bin Kyai Khalil, dengan Desak Ayu binti Ida Baguswira, dengan mas kawin berupa hafalan surah Ar-Rahman dan cincin emas 10 gram dibayar tunai." Nafas seolah berhenti sesaat, semua menanti. "Saya terima nikahnya," dan seterusnya. Suara Alif terdengar lantang, jernih dan tanpa ragu. Seruan sah menggema serempak dari para saksi. Takbir bergema dari segala arah. Di balik tirai, Desak menggenggam dadanya erat-erat. Tangisnya pecah, namun kali ini bukan karena rasa hancur, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang utuh untuk pertama kali. "Ya Allah," bisiknya lirih, "terima kasih telah menyelamatkanku. Alhamdulillah." 1 jam kemudian, ruang tamu itu dipenuhi tamu dari hidangan ala kampung. Namun, momen yang paling menyentuh hati adalah ketika Desak berlari memeluk sosok lelaki tua dengan rambut memutih yang berdiri di ambang pintu. "Bapak!" Suaranya pecah. Ia bersimpuh memeluk kaki ayahnya. "Ibu!" lanjutnya. Suaranya tercekik oleh air mata. "Maafkan Desak." Ida Baguswira, lelaki Bali berwibawa itu, menatap anak gadisnya yang kini berhijab dengan sorot mata penuh keharuan. Tangannya gemetar saat mengelus kepala Desak. "Kau tidak perlu meminta maaf, Desak," katanya serak. "Yang kami tunggu hanyalah kau pulang sebagai perempuan yang selamat. Dan sekarang kau telah diselamatkan oleh Tuhanmu sendiri." Sang ibu tak kuasa menahan haru, segera meraih Desak ke dalam pelukannya. Mereka menangis bersama, tangis yang meluruhkan dendam dan luka masa lalu. "Ibu tidak kuat lihat kau menderita waktu itu," bisiknya. "Tapi sekarang, lihatlah dirimu. Kau bagai bulan yang kembali bersinar setelah lama ditelan gerhana." Alif ikut bersujud meminta maaf sekaligus restu. Setelah resepsi mengharukan, di bangku bambu, Alif dan Desak duduk bersebelahan. Mereka tak bicara lama, hanya diam, saling mendengar detak jantung satu sama lain. Desak menatap bintang. "Dulu aku dikejar oleh cinta yang membuatku ketakutan," katanya pelan. "Tapi kini aku memilih cinta yang membuatku tenang." Alif menoleh, jemarinya meraih tangan Desak, menggenggamnya hangat. "Aku tak akan memintamu jadi perempuan sempurna," ucapnya lembut. "Aku hanya ingin bersamamu dalam cahaya maupun luka, asalkan kita berjalan ke arah yang sama, kepada Tuhan." Desak menatapnya.
Sebuah senyum pelan muncul dari bibirnya. "Kamu tahu," bisiknya, "hari ini aku tidak lagi merasa kotor. Aku merasa dimuliakan." Alif mengecup keningnya dengan doa. Setelah 8 hari pernikahan, untuk pertama kalinya Desak melangkah dengan kepala tegak di desanya. Tak ada lirikan sinis, tak ada bisik-bisik menghakimi. Ia berdiri di depan balai adat, melakukan upacara pamitan pada leluhurnya. Disaksikan sanak saudara dan tetangga. Ia menggenggam tangan suaminya. Kali ini Desak kembali sebagai perempuan yang selamat, bukan dari sihir, tapi dari keterikatan pada manusia yang salah. Ayahnya menepuk pundaknya ketika mereka sungkem hendak berangkat kembali ke Jawa. "Bawalah namamu dengan baik, Desak," ucapnya dalam, "dan jangan pernah takut mencintai lagi, selama cinta itu membawa terang." Selesai. Demikianlah sebuah kisah berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh Jenar Moksa. Fakta Sejarah pamit, mohon maaf kalau ada salah intonasi dalam membacakan cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.